Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, yang terhormat guru pamong penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Yuanita Melisa Yuswar, guru PKN SMP Negeri 14 Padang, sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 di LPTK UNP Padang. Pada hari ini 12 Juni 2023 siap melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 14 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda semua, apa kabar? Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, Nak ya. Ketua kelas tolong siapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Masih semangat dalam pelajaran KM? Nah, sekarang ibu mau mengambil absen anak ibu semuanya. Dengarkan ya, baik-baik. Abdi, Ibu. Afif, Aris, Bella, ini sakit. Sakit ya. Nah, anak ibu ada kertas ini dan kamu sudah ibu bagikan satu-satu. Kemudian kamu buat gambar yang mewakili perasaanmu hari ini. Apakah kamu bahagia, bersedih, ataupun lagi happy? Bikin emojinya, bikin namanya. Nah, ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan kamu bikin emojinya. Setelah kamu menulis emoji perasaanmu, silakan kamu tempelkan satu persatu ke depan. Mulai dari Afif. Ternyata emojinya semua berbahagia. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita SBM ya, Nak. Terus semangat. Semangat. Ulang lagi, tepuk semangat.
adat Minangkabau yang kita lakukan dari dulu sampai saat ini. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Bella ya. Silakan Bella dijawab pertanyaan ibu tadi. Makan bajamba dan berenang. Nah, ada lagi tambahannya? Abdi? Abu. Ya Pan? Turun mandi. Turun mandiana. Ah, bagus. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, dari manakah tari keca itu berasal? Silakan Zahra. Drama tari Sendi dari Bali menceritakan tentang Ramayana diperankan oleh laki-laki. Betul? Ya, itu tari keca adalah drama seni Ramayana yang diperankan oleh laki-laki. Tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya, masih ingatkah macam-macam permainan tradisional? Masih. Nah, tunjuk tangan siapa yang bisa, nah, Ibu. Ah, silakan. Ah, sebelahnya bisa? Engklek. Yang belakang? Oh iya, bagus, masih ingat semuanya ya. Tepuk tangan. Nah, jadi anak ibu sekalian, pelajaran kita minggu lalu kita sudah memahami tentang kearifan budaya lokal, tentang tradisi Minangkabau, kemudian tari-tarian, kemudian jenis permainan yang ada dari dulu sampai saat ini yang masih dimainkan. Nah, ibu harap anak ibu sekalian paham semuanya kan? Sudah paham? Nah, selanjutnya materi kita saat ini adalah yaitu tentang Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu mampu memahami tentang batas-batas wilayah dan juga tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di negara kita. Paham? Nah, baiklah anak ibu sekalian, materi kita saat ini adalah tentang Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Nah, ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Kenapa Indonesia itu disebut sebagai negara kesatuan? Ada yang bisa jawab? Nah, silakan Depan. Karena inti negara yang merdeka berdaulat di mana ada kebebasan negara dikuasai oleh satu pemerintah pusat saja. Nah, bagus. Tepuk tangan. Kenapa disebut sebagai negara kesatuan? Karena negara yang merdeka berdaulat dipimpin oleh satu pemerintahan yang berpusat di suatu daerah atau di suatu wilayah tertentu. Paham? Nah, anak ibu sekalian, letak geografis negara Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dua samudra? Samudra India dan Samudra Pasifik. Nah, bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya, dua benua. Siapa? Ya, bagus. Asia dan Australia. Baiklah, anak ibu, materi kita saat ini kita akan membahas tentang Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Untuk lebih mendalami materinya, silakan anak ibu melihat video ini dengan selengkapnya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan merekam materi pendidikan pada sila kelas 7 bab 3 yaitu tentang Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Adapun subjek bahasa itu bagian A tentang wilayah negara Indonesia. Sebelumnya dapat ucapan selamat pada kelas 7 yang telah menyelesaikan penilaian semester. Untuk hari ini kita lakukan pada pembahasan selanjutnya di kelas 3. Ada pokok bahasan bab 3 itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, sumber A itu adalah wilayah negara Indonesia. Yang B itu adalah Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang C itu adalah kesatuan dan kesatuan Indonesia. Yang D itu adalah karakteristik daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang E itu mempertahankan kesatuan dan kesatuan. Nah, itu insya Allah akan Bapak buatkan menjadi 5 video pembahasan khusus di bab 3 ini. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak mengingatkan kembali yang akan dibahasnya yaitu sumber A itu mengenai wilayah negara Indonesia. Nah, wilayah negara Indonesia itu seperti apa? Setiap negara punya wilayah atau tempat di mana negara tersebut itu berada. Mencakup daerah mana saja yang menjadi tempat atau wilayah Indonesia. Nah, di zaman Majapahit wilayah kekuasaan mencakup seluruh daerah di Nusantara ini.
Panglima Majapahit dan Majapahit bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah. Yang sumpah tersebut itu disebut juga dengan Sumpah Pelangi. Sebagaimana kita lihat di sini ada patung, dan patung tersebut itu merupakan salah satu wujud dari Sumpah Pelangi tersebut. Nah, tidak ada negara yang tanpa dari seperti kalau Indonesia menjadi negara daerah yang menjadi tempatnya, maka di daerah mana saja. Nah, dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, maka sangat wilayah ini didiskusikan khusus. Nah, ada beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Lalu semua pendapat tersebut itu menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia itu adalah kawasan kepulauan di sekitar wilayah Katulistiwa yang berada di antara benua Asia dan juga benua Australia seperti sekarang ini. Nah, yang pertama itu pembatasan wilayah seperti rumah jelasnya, gitu ya. Seperti rumah yang jelas tempatnya, maka negara pun perlu tempat atau wilayah yang jelas. Karena itu pada hari pertama dan kedua dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 1945 soal wilayah tersebut sudah dibahas atau didiskusikan. Nah, saat itu beberapa pemimpin memiliki pendapat berbeda soal daerah dan saja yang perlu menjadi wilayah Indonesia. Lalu yang pertama adalah berdasarkan Muhammad Yani atau menurut Muhammad Yani, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda mengusulkan agar wilayah Indonesia itu mencakup seluruh wilayah kesatuan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timur Portugis yang sekarang itu menjadi negara Timor Leste serta Borneo Utara dan juga Malaya. Lalu menurut Muhammad Yani, sebagai pakar sejarah, beliau menyatakan bahwasanya sebagian wilayah di Papua dulu termasuk bagian dari Kesultanan Ternate. Maka tidak setuju pandangan itu, pandangan itu. Lalu wilayah Indonesia menurutnya tak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara dan Malaya. Yang ketiga yaitu menurut Soekarno, sependapat dengan Yani mengutip kitab Negara Kertajama yang ditulis untuk Pak Prapanca sekitar tahun 1365. Soekarno menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Karena itu menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. Nah, yang selanjutnya yaitu penetapan wilayah. Bagaimana sih penetapan wilayahnya? Nah, perbedaan pendapat tentang wilayah tersebut yang tadi yaitu menurut Soekarno, yang Muhammad Yani, ya, perbedaan tersebut tentang wilayah terjadi dalam sidang BPUPK, Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Karena itu, Ketua BPUPK Rajiman Widodiningrat lalu memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Maka ada 3 pilihan yang harus ditentukan. Tentunya yang pertama yaitu seluruh Hindia Belanda. Jadi penetapan wilayah Indonesia itu yang pertama seluruh Hindia Belanda. Yang kedua yaitu seluruh Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Timur dan juga Papua. Adapun yang ketiga yaitu seluruh Hindia ditambah Malaya dan juga Borneo Utara. Nah, yang selanjutnya seluruh peserta sidang itu diminta untuk memilih 3 pilihan tersebut. Dari seluruh peserta sidang sebanyak 19 orang peserta memilih pilihan pertama. Lalu sebanyak 39 orang peserta 7 pilihan kedua dan 6 orang peserta memilih pilihan yang ketiga. Kalau kita perhatikan di sini yang memilihnya itu lebih banyak ke yang mana? Nah, sebanyak 9 orang itu peserta memilih yang pertama, sementara yang setuju terhadap pilihan kedua itu sebanyak 39 orang. Berarti pilihan kedua itu lebih banyak dibandingkan dengan pilihan pertama dan juga pilihan ketiga. Nah, pilihan ketiga ini adalah ada 6 orang dia yang memilih tentang seluruh Hindia ditambah Malaya dan juga Borneo Utara. Lalu yang selanjutnya, selain itu terdapat juga peserta yang tidak memilih. Maka BPUPK pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia.
Nah, keputusan BPUPK itu dijadikan dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI. Dalam penetapan wilayah Indonesia, maka selanjutnya Malaya dan Borneo Utara yang dikuasai Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri, sehingga menjadi negara Malaysia, Brunei, dan juga Singapura yang sekarang kita kenal. Begitu pula Timur Leste, begitu pula Timur Timur yang dikuasai Portugis yang kini menjadi negara Timur Leste. Nah, wilayah Indonesia pun mencakup Papua hingga Sumatera seperti ini. Jadi itu adalah penetapan wilayah, di mana penetapan wilayah negara Indonesia itu ditetapkan pada sidang BPUPK ya. Nah, pada sidang BPUPK itu ada 3 pilihan, di mana 3 pilihan tentang penetapan wilayah negara Indonesia itu. Yang pertama adalah seluruh Hindia Belanda, yang kedua seluruh Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Timur, dan juga Papua, dan yang ketiga adalah seluruh Hindia ditambah Malaysia dan juga Borneo Utara. Sementara banyak suara yang memilih yaitu pada pilihan kedua, di mana pilihan kedua ini suaranya itu sebanyak 39 orang, berarti otomatis memutuskan mengambil suara terbanyak ya. Jadi suara terbanyak itu berkaitan dengan pilihan yang kedua, bahwasanya pilihan kedua itu adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan juga Papua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita dicukupkan sampai di sini dulu, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Berakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini Ibu ada mempunyai LKPD yang harus kita kerjakan berkelompok. Untuk itu Ibu akan membagi kelompoknya masing-masing. Nah, kita mempunyai 4 kelompok ya nak. Nah, kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Baiklah, kita bagi kelompoknya sekarang ya nak ya. Ibu akan membagi kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baiklah, kita bagi berdasarkan kelompok masing-masing. Baiklah Anda Ibu, sekarang kan kita sudah bagi kelompok ya, ada 4 kelompok. Nah, kita sekarang membahas tentang batas-batas wilayah negara Indonesia. Nah, ini ada karton, Ibu bagi satu-satu ya. Bikin peta Indonesia, kemudian kamu tentukan batas-batas wilayahnya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, setelah Ibu membagikan kartonnya ke kelompok, Ibu harapkan kalian mengerjakannya dalam waktu 10 menit. Dan kita bisa langsung menampilkannya ke depannya. Nah, silakan. Nah, anak-anak Ibu, sambil kalian mengerjakan peta, kita juga mengerjakan LKPD yang akan dibagikan per kelompok masing-masing ya. Nah. Ini Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Yang kamu buat batas-batas pulau keluar dari Indonesia ya. Nah, itu ada membuat di sini batas-batasnya. Yang bagus ya, sudah kelompoknya.
Ini sudah buat di pulaunya, batas lapaknya. Nah, silakan kerjakan depan. Sebentar lagi ada tampilkan ini ya. Anak-anak ibu sekalian, waktu tinggal 5 menit lagi. Silakan kerjakan dengan cepat. Kemudian kita akan menampilkan berkelompok masing-masing. Siap? Baiklah anak ibu. Bagi kelompok yang sudah siap, silakan tampilkan hasil kerjanya ke depan. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Nah, maju ke depan. Ayo maju. Dan silakan tampilkan hasil kerja kelompoknya dari kelompok 4. Silakan tampilkan. Baiklah, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 4. Yang pertama, pulau terletak di lautan Andaman, di Pulau Nicobar atau Kepulauan Andaman, tersebar dalam suatu garis samudra sampai Samudra. 2. Terletak di luar ujung Pulau Sumatera. 3. Ada 12 pulau terluas di Indonesia. Pulau terkecil terluas Pulau Kondori, Pulau Berharap di Sumut, Pulau Nusa, Pulau Sekatung di Kepulauan Niu, Pulau Marabit, Pulau Marore, Pulau Jisulut, Pulau Pani, Pulau Panildo, Pulau Gras di Papua, Pulau Dona dan Batak di NTT. Itu saja yang inilah kami. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Nah, beri tepuk tangan. Nah, silakan duduk kelompok 4. Nah, kelompok 1 lagi ya. Silakan bacakan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang batas wilayah Indonesia. Secara umum, letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di antara dua pegunungan, yakni Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Secara geografis, batas wilayah negara Indonesia bagian selatan terdiri dari Australia, Samudra Hindia dan Timor Leste. Batas negara bagian utara yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Sementara bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Letak geografis ini membuat negara Indonesia pada iklim tropis yang lembab dan tertibnya angin kencang. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Sudah paham ya yang dibuat oleh kelompok 1? Nah, kita berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan
sampai Kupang Burma. 2. Terletak di luar ujung Pulau Sumatera. Ada 12 pulau terluas di Indonesia. Pulau terkecil terluas Pulau Tondolinar, Pulau Berhala disebut Pulau Buka, Pulau Batu, Kepulauan Riau, Pulau Marakit, Pulau Marole, Pulau Nyawut di Sulut, Pulau Pani, Pulau Paniogo, Pulau Batas di Papua, Pulau Dana dan Batak di Nusa Tenggara Timur. Nah, hasil dari kelompok 2 ya. Nah, sudah kamu dengar penjelasan dan hasil diskusinya? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Secara umum, letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terdata di antara 2 pegunungan, yakni siklon Pasifik dan siklon Mediterania. Secara geografis, batas pulau negara Indonesia bagian selatan terdiri dari Australia, Sumatera Hindia, dan Timur Leste. Batas negara bagian utara yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Sementara bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Letak geografis ini membuat negara Indonesia bergeografis yang lembab dan terjun angin besar. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apa ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham nggak hasil diskusi dari kelompok 4 ya? Kelompok 3. Nah, kalau sudah kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apa hasil kalian mempelajari tentang karakteristik kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah? Supaya apa? Kita mengetahui tentang batas wilayah NKRI. Kemudian apa lagi? Bahwasannya negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Paham? Baiklah anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagus? Mantap? Semangat? Nah, kekurangannya ada enggak? Nah, kelebihannya apa tadi? Kita mengetahui. Nah, kita mengetahui batas-batas wilayah kita, kemudian batas terluarnya, kemudian pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Paham? Nah, kemudian kesimpulannya bahwasannya negara kita adalah negara kesatuan yang mana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia. Paham? Nah, Ibu, untuk materi berikutnya kita membahas tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, Ibu harapkan kalian besok membawa buku paket, kemudian membawa yang berhubungan dengan pelajaran PKN kita. Nah, jangan lupa tugasnya ya. Nah, Ibu harapkan kalian belajar lagi di rumah supaya besok lebih mengerti lagi pelajaran kita yang berikutnya. Paham? Nah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, setelah mengakhiri pelajaran ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, ketua tolong siapkan. Semua siap. Anda